Halo semuanya, kembali lagi di channel Code Saiful dalam playlist Flash Tutorial C. Dalam video ini kita akan latihan mengenai perulangan. Dalam latihan pertama ini, saya membuat program untuk mencetak faktorial dari suatu angka. Jika saya mempunyai angka yang bernilai 5, jika kita cetak faktorialnya adalah, nah benar ya, 5 faktorial sama dengan 120. Nah di sini, jika kita telaah kode programnya, maka variabel angka ini bernilai variabel angka sebelumnya dikali dengan I, yang mana variabel angka adalah 5 dan variabel I bernilai angka kurang 1 sama dengan 4. Nah, 5 kali 4 sama dengan 20. Lalu pada iterasi selanjutnya, variabel angka diupdate menjadi variabel angka sebelumnya, yaitu 20, dikali dengan variabel I yang sudah diincrement. Di 4 menjadi 3. 20 kali 3 sama dengan 60. Pada iterasi selanjutnya, variabel angka diupdate menjadi variabel angka sebelumnya dikali dengan I sama dengan 120. Dan pada iterasi yang terakhir, variabel angka bernilai dari variabel angka sebelumnya dikali dengan variabel I yang hasilnya adalah 120. Mungkin pada dev C++ atau IDE yang lain tidak bisa dibuat seperti itu, harus dideklarasi I-nya tuh atau variabel counter-nya tuh di luar seperti ini. Boleh, tidak masalah. Jika kita coba compile dan run lagi, hasilnya tetap sama ya. Kita lanjut latihan selanjutnya, yaitu mengenai pemangkatan dari suatu bilangan. Jika saya mempunyai angka yang bernilai 2, saya ingin pangkatkan dengan 5, lalu nanti saya simpan hasil pangkatnya ke dalam variabel hasil, lalu dicetak. Jika kita compile dan run, hasilnya adalah 32. Nah ya, 2 pangkat 5 sama dengan 32. Di sini saya gunakan variabel hasil karena saya ingin variabel angka ini akan selalu tetap bernilai 2. Jika kita telaah, variabel hasil bernilai variabel hasil sebelumnya, yaitu variabel hasil ini nilai awalnya adalah variabel angka yang bernilai 2. Jadi di sini saya taruh 2 dikalikan dengan variabel angka yang bernilai 2. Itu 2, hasilnya adalah 4. Lalu kita lanjut ke iterasi selanjutnya. Variabel hasil sekarang adalah variabel hasil sebelumnya dikalikan dengan variabel angka yang bernilai tetap 2. Hasilnya adalah 8. Pada iterasi selanjutnya, variabel hasil ini bernilai variabel hasil sebelumnya dikalikan dengan 2. Bernilai 16. Dan pada iterasi terakhir, variabel hasil ini bernilai variabel hasil sebelumnya dikalikan dengan 2 yang bernilai 32. Nah, bagaimana jika saya taruh di sini variabel angka? Maka variabel angka sekarang adalah variabel angka dikalikan dengan variabel angka. Oke lah, di sini masih nilai 4. Nah, jika di sini variabel angka sekarang bernilai 4, yaitu variabel angka sebelumnya, dikalikan dengan variabel angka yang bernilai 4, karena variabel angka kan sudah diupdate di sini. Oleh karena itu, di sini nilainya adalah 16. Lalu, pada iterasi selanjutnya, variabel angka bernilai variabel angka sebelumnya yang bernilai 16 dikalikan dengan 16, karena variabel angka diupdate lagi. Begitu seterusnya, dan menghasilkan nilai yang salah. Maka karena itu, saya gunakan variabel hasil. Jika saya tes dengan angka yang lain, misalnya 7 pangkat 2, lalu saya ubah di sini sebagai variabel hasil. Jika saya cetak, hasilnya adalah 49. Benar ya? Oke, kita lanjut ke latihan yang terakhir mengenai mencetak pola. Di sini saya akan menampilkan pola persegi yang mana memiliki 3 baris dan 3 kolom menggunakan nested loop-nya menggunakan for. Jika saya compile dan run, hasilnya seperti ini. Jika kita telaah, di sini variabel I bernilai 0. Lalu masuk ke dalam bodinya yang mana terdapat perulangan for lagi dengan variabel counternya adalah J yang bernilai 0. Jadi kita harus menyelesaikan perulangan ini baru bisa lanjut. Nah di sini ketika J sama dengan 0, dicek apakah 0 kurang dari 3, yang mana 3 ini adalah nilai dari variabel kolom. Benar, maka dicetak bintang dan spasi. Lalu variabel J-nya diupdate menjadi 1 karena di-increment. Dicek di sini apakah 1 kurang dari 3, benar, maka dicetak bintang dan spasi yang kedua. Dan diupdate nilai J-nya menjadi 2. Dicek di sini apakah 2 kurang dari 3, benar, maka dicetak bintang yang ketiga pada baris pertama. Lalu di-increment nilai J menjadi
Lalu dicek di sini apakah 3 kurang dari 3, salah. Maka for ini selesai, lanjut untuk mencetak new line. Maka turun ke bawah sini, baru lanjut ke for yang paling luar, di mana sekarang kita increment nilai I menjadi 1, lalu masuk lagi dalam for ini, J-nya ini kembali menjadi 0. Lalu dicek di sini, apakah 0 kurang dari 3? Benar, maka dicetak bintang untuk baris kedua. Lalu lanjut lagi, J-nya di increment menjadi 1. Dicek sini apakah 1 kurang dari 3? Benar, maka dicetak bintang kedua pada baris kedua. Lalu di increment nilai J-nya menjadi 2. Dicek sini apakah 2 kurang dari 3? Benar ya, maka dicetak bintang ketiga pada baris kedua. Lalu di increment nilai J-nya menjadi 3. Dicek sini apakah 3 kurang dari 3? Salah. Maka for ini berakhir. Dicetak new line. Jadi turun ke bawah. Lanjut lagi ke for yang paling luar. Yaitu I-nya tuh di increment menjadi 2. J-nya kembali dari 0. Lalu dicetak semua bintang untuk perulangan for dalam ini. Hingga J-nya bernilai 3 yaitu false. Lalu dicetak new line. Lalu lanjut ke I selanjutnya. I-nya bernilai 3. Dicek di sini apakah 3 kurang dari 3, salah, maka for ini berakhir. Oke, sekarang saya ingin mencetak sebuah pola segitiga siku-siku. Kodenya seperti ini. Jika kita compile dan run, nah hasilnya segitiga siku-siku seperti ini. Oh, ada variabel yang tidak digunakan, boleh kita hapus. Jika kita telaah lagi, di sini variabel I bernilai 0 dan variabel J bernilai 0 juga di sini. Dicek apakah 0 kurang dari sama dengan 0. Benar, maka dicetak bintang pertama pada baris paling atas ini, lalu di increment J yang sama dengan 1. Dicek di sini apakah 1 kurang dari I. Ingat ya, di sini bergantung dengan nilai I. Apakah 1 kurang dari I, yang mana I bernilai 0. Apakah 1 kurang dari sama dengan 0? Salah ya. Maka for yang dalam ini berakhir. Lanjut ke new line, baris selanjutnya. Lalu nilai I di increment menjadi 1. Nilai J berulang menjadi 0. Dicek sini apakah 0 kurang dari atau sama dengan 1. Benar, maka dicetak bintang dan spasi pada baris kedua di sini. Lalu di increment nilai J-nya menjadi 1. Dicek lagi di sini apakah 1 kurang dari atau sama dengan 1. Karena nilai I sekarang adalah 1. Benar, maka dicetak bintang dan spasi untuk bintang kedua pada baris kedua. Lalu di increment nilai J-nya menjadi 2. Dicek di sini apakah 2 kurang dari atau sama dengan 1. Salah ya. Maka for ini berakhir. Dicetak new line untuk turun ke baris selanjutnya. Lalu nilai I-nya di increment menjadi 2 dan nilai J-nya kembali 0. Dicek di sini apakah 0 kurang dari atau sama dengan 2. Benar, dicetak bintang pertama untuk baris ketiga. Lalu J-nya di increment menjadi 1. Dicek apakah 1 kurang dari sama dengan 2. Benar, maka dicetak bintang kedua pada baris ketiga. Lalu J-nya di increment menjadi 2. Apakah 2 kurang dari atau sama dengan 2. Benar, maka dicetak bintang ketiga pada baris ketiga. Lalu J-nya di increment menjadi 3. Dicek di sini apakah 3 kurang dari atau sama dengan 2. Salah, maka for ini berakhir. Dicetak baris baru, lalu di increment nilai I-nya menjadi 3. Ketika dicek di sini apakah 3 kurang dari 3, salah, maka for ini juga berakhir dan program pun berakhir. Untuk mencetak segitiga siku-siku ini bisa juga saya buat seperti ini. Hati-hati dengan infinite loop jika saya compile dan run. Hasilnya sama ya. Dan terakhir, jika saya ingin mencetak segitiga siku-sikunya terbalik, hasilnya seperti ini. Oke, jika kita telaah sekali lagi, di sini nilai I bernilai 0 dan nilai J bernilai sama dengan baris, yaitu 3. Lalu dicek di sini, apakah 3 lebih besar dari I yang bernilai 0? Apakah 3 lebih besar pada 0? Benar, maka dicetak bintang pada baris pertama. Lalu nilai J-nya diupdate dengan cara di decrement menjadi 2. Lalu dicek sini, apakah 2 lebih besar pada 0? Benar, maka dicetak bintang kedua pada baris pertama. Lalu di decrement lagi atau diupdate nilai J menjadi 1. Dicek di sini apakah 1 lebih besar pada 0. Benar, maka dicetak lagi bintang ketiga pada baris pertama. Lalu di decrement nilai J menjadi 0. Lalu dicek di sini apakah 0 lebih besar pada 0. Salah ya, 0 itu harusnya sama dengan 0. Maka for ini berakhir. Dicetak baris baru ke bawah sini.
Lalu lanjut ke for paling luar, di mana nilai i-nya itu di increment menjadi 1, dan nilai j-nya itu kembali menjadi nilai baris, yaitu 3. Nah, di sini dicek apakah 3 lebih besar pada 1. Benar, maka cetak bintang pertama pada baris kedua. Lalu j-nya itu diupdate dengan cara di decrement menjadi 2. Dicek di sini apakah 2 lebih besar pada 1. Benar, maka cetak bintang kedua pada baris kedua. Lalu diupdate nilai j-nya menjadi 1, yaitu dengan cara di decrement. Dicek di sini apakah 1 lebih besar pada 1. Salah, 1 itu harusnya sama dengan 1. Maka for ini berakhir. Dicetak baris baru, yaitu turun ke bawah, dan lanjut ke for paling luar, di mana nilai i-nya tuh di-update dengan cara di increment menjadi 2, lalu nilai j ini kembali menjadi 3, yaitu nilai baris. Dicek di sini apakah 3 lebih besar pada 2, benar, maka dicetak bintang pertama pada baris ketiga, lalu nilai j-nya tuh diupdate menjadi 2 dengan cara di decrement. Dicek di sini apakah 2 lebih besar pada 2. Salah, harusnya 2 itu sama dengan 2. Maka for ini berakhir. Dicetak baris baru. Lalu for yang paling luar ini diupdate nilainya menjadi 3. Dicek di sini apakah 3 lebih kecil daripada 3. Salah, maka for ini juga berakhir dan program pun berakhir. Oke, sekian video latihan kali ini. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.